Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah sampai di restoran Alam Api, "Yang mulia," si Jagal Hitam menyapa dengan antusias. Luo Feng menatap Jagal Hitam yang bersemangat dan bercanda. "Hahaha, Jagal Hitam, apakah perkumpulan ular piton darah telah membebaskan biaya upetimu?" "Perkumpulan ular piton darah sudah tutup, jadi wajar saja sudah tidak ada biaya upeti," jawab si Jagal Hitam dengan penuh rasa terima kasih. "Lagi pula, dua kekuatan gelap yang bersaing memperebutkan wilayah perkumpulan ular piton darah telah memberitahuku bahwa restoran Alam Api milikku akan dibebaskan dari biaya upeti di masa mendatang," kata Jagal Hitam. "Dua kekuatan gelap yang bersaing memperebutkan wilayah perkumpulan ular piton darah? Siapa mereka?" Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yang satu adalah Pavilion Giansan, dan satunya lagi adalah Aliansi Enam Raja. Namun mereka sangat bersahabat dengan restoran Alam Api milikku." "Aku tahu itu semua karenamu, Yang Mulia," kata si Jagal Hitam dengan penuh rasa terima kasih. Luo Feng tersenyum tipis. "Mereka semua cukup bijaksana," kata Luo Feng. "Mereka itu takut jika mereka mengambil biaya upeti, kamu akan menghancurkan mereka juga," kata Entropi Tianyan yang berjalan keluar dari sebuah bangunan kecil yang jauh. "Saudara Luo He, kamu lebih lambat dariku bahkan saat membuat janji." "Aku datang secepat yang kubisa," Luo Feng tertawa sambil berjalan mendekat. "Jagal Hitam, siapkan makanan dan minuman dan berusahalah lebih keras," kata Luo Feng. "Aku akan melakukan yang terbaik," kata si Jagal Hitam penuh semangat. Luo Feng dan Entropi Tianyan memasuki gedung kecil bersama-sama. "Apakah kamu merasa ada banyak kekuatan di kota Huyang yang berputar di sekitarmu sekarang?" kata Entropi Tianyan tertawa. "Kota Huyang tampaknya penuh dengan makhluk yang kuat, tetapi pada akhirnya yang paling kuatlah yang menentukan segalanya. Dan sekarang kamu adalah salah satu dari mereka yang mempengaruhi tatanan. Yang terpenting, kamu tidak memiliki keterikatan, tidak memiliki keluarga. Tentu saja banyak kekuatan ingin memenangkanmu, bersedia membayar harga yang tinggi," kata Entropi Tianyan. "Ingin memenangkan hatiku, aku bahkan tidak akan melihat tawaran biasa," kata Luo Feng. Dia secara pribadi menuangkan anggur untuk Entropi Tianyan. "Ayo, mari kita minum." "Hanya sedikit yang mendapat keistimewaan minum anggur yang dituangkan sendiri oleh saudara Luo He," kata Entropi Tianyan dengan gembira sambil mengangkat cangkirnya. Setelah secangkir anggur, Entropi Tianyan melihat keluar dengan terkejut. Pada saat ini, Mo Yuqingyan tentu saja sedang berdiri berjaga di luar bangunan kecil itu, sementara Merosa tengah duduk di atas sebuah batu besar tak jauh dari sana, memegang kendi anggur dan minum sambil memesan makanan dari restoran Alam Api. "Pengikutmu cukup santai," kata Entropi Tianyan. "Dia telah mengikutiku sejak aku menjadi dewa sejati. Meskipun dia disebut pengikut, dia seperti saudara. Ngomong-ngomong, aku mengundangmu hari ini karena aku mengalami kebingungan dalam pemurnian tubuh," kata Luo Feng. "Pemurnian tubuh hanyalah salah satu cabang dari pemurnian. Jangan ragu untuk bertanya apa saja," kata Entropi Tianyan dengan penuh percaya diri. Yang satu bertanya, yang satu menjawab. Luo Feng bertanya tentang beberapa aspek membingungkan dari penyempurnaan tubuh kedua dalam diagram kekuatan kekacauan. Dan Entropi Tianyan menjelaskannya dari berbagai sudut pandang, membuat Luo Feng tiba-tiba melihat secercah cahaya. Diagram kekuatan kekacauan mencakup 3 tahap pemurnian tubuh selama fase dewa sejati abadi.
Jika penyempurnaan tubuh ketiga membutuhkan kemahiran yang sangat tinggi dalam hukum dan teknik pemurnian, maka penyempurnaan tubuh kedua memiliki persyaratan yang relatif lebih rendah. Luo Feng yang memahami esensi hukum juga meminta salah satu ahli pemurnian teratas kota Huyang, Entropi Tianyan, untuk mengklarifikasi keraguannya. Ditambah dengan akumulasi sebelumnya, ia sepenuhnya memahami poin-poin penting dari pemurnian tubuh kedua saat makan. Teorinya sudah dipahami, selanjutnya praktik, kata Luo Feng tersenyum. Teori adalah fondasinya, praktik adalah demonstrasi kekuatan yang paling utama. Entropi Tianyan tertawa. Saudara Luo He, karena kamu sedang menyempurnakan tubuhmu, bahkan jika kamu kadang-kadang gagal, kamu selalu dapat menyempurnakan tubuhmu lagi. Memurnikan tubuh jauh lebih sederhana daripada memurnikan artefak, kata Entropi Tianyan. Hahaha, jika pemurnian tubuh sesulit pemurnian artefak, garis keturunan pemurnian tubuh tidak akan begitu banyak. Luo Feng tertawa. Pada akhirnya, dunia ini menghargai kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemurnian artefakmu, apa yang bisa mereka lakukan? Entropi Tianyan menggelengkan kepalanya. Ketika berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat, bukankah kau masih harus menundukkan kepalamu? Luo Feng mengangguk. Di dalam gedung kecil itu, Entropi Tianyan dan Luo Feng terdiam sejenak. Mata Entropi Tianyan tampak kabur, seolah-olah melihat sosok yang telah lama ia rindukan siang dan malam. Di restoran Alam Api, saat ini, Suozi sedang berfokus pada memasak. Ia telah bekerja di restoran kecil ini selama lebih dari 1 abad dan secara bertahap menguasai beberapa hidangan dasar. Selesai. Dengan lambaian tangannya, Suozi selesai menata hidangan lezat yang kemudian dibawa pergi oleh pelayan lain. Keahlian memasak junior brother Suozi telah meningkat pesat. Puji para juru masak lainnya di restoran Alam Api. Mereka semua adalah murid dari Jagal Hitam dan telah mengikutinya sejak lama. Dibandingkan dengan kakak senior, kemampuan memasakku masih biasa saja, jawab Suozi menyeringai. Suozi, Suozi! Tiba-tiba sebuah suara memanggil. Suozi mendengarnya dan berkata, saudaraku ada di sini, aku akan keluar sebentar. Para juru masak lainnya tidak keberatan karena Suozi baru saja memulai dan hanya bisa membuat beberapa hidangan sederhana, belum menjadi juru masak utama. Suozi berjalan keluar dan langsung melihat Suosun menunggu. Suosun! Suozi terkejut melihatnya. Kamu? Suosun tampak bersemangat dan tersenyum cerah. Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil mencapai alam dewa sejati ruang hampa. Bagus sekali, kata Suozi sangat gembira. Kita sudah berada di kota Huyang selama lebih dari 1 abad, dan kamu akhirnya berhasil menembus alam dewa sejati ruang hampa. Mereka datang ke kota untuk mencari peluang. Satu orang menjadi pengawal keluarga Diarong, dan yang lainnya direkrut ke restoran Alam Api. Saya memanfaatkan kesempatan itu dan menerima beberapa sumber daya dari Nona Diarong, menyempurnakan garis keturunanku untuk menembus batas dalam sekali jalan, kata Suojun sambil menatap saudaranya. Suozi, kami adalah yang paling berbakat di suku kami, mencapai tingkat ke-9 dewa sejati dengan metode kultivasi biasa di usia muda. Di kota Huyang, dengan teknik dan sumber daya yang lebih baik, jika saya bisa menjadi dewa sejati ruang hampa, Anda juga bisa. Suozi juga tampak bersemangat. Aku sudah menghabiskan hampir semua sumber dayaku, jadi aku tidak bisa membantumu untuk saat ini. Tapi sekarang, aku sudah menjadi dewa sejati ruang hampa, mudah untuk bergabung dengan pasukan sebagai anggota tingkat menengah. Dengan begitu, aku akan bisa membawamu masuk. Bersama-sama, kita akan memastikan kau juga menjadi dewa sejati ruang hampa, kata Soyun. Saya baik-baik saja di restoran Alam Api, dan guru memperlakukanku dengan baik, kata Susi cepat. Jika kau terus memasak, kapan kau akan mengumpulkan cukup kristal kekacauan? Kata Soyun yang berbalik untuk pergi.
Bersabarlah, begitu aku memantapkan diriku dalam kekuatan baru, aku akan membawamu dari sini. Suozi memperhatikan saudaranya pergi. Suozi, si Jagalita mendekat. Ya guru, sapa Suozi dengan hormat. Berkat penampilannya yang konsisten dan pengaruh Luo Feng, si Jagalita telah resmi menerimanya sebagai murid. Kakakmu benar, mengumpulkan sumber daya sebagai juru masak sangatlah lambat. Bahkan setelah bertahun-tahun, sumber dayaku terbatas. Mungkin mengikuti kakakmu akan memberimu masa depan yang lebih cerah, kata si Jagalita. Suozi menggelengkan kepalanya. Ketika kami berburu bersama di suku, Soyun selalu suka mengambil resiko. Di kota Huyang, dia masih suka mengambil resiko. Dia mungkin berhasil 10 kali, tetapi jika dia gagal sekali, semuanya berakhir. Sebelumnya, seluruh rumah gua keluarga Diarok, termasuk para penjaga, terbunuh. Dia hanya selamat karena dia berada di restoran alam api, melayani Yang Mulia Luohe. Aku mencoba membujuknya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Tuan, aku lebih suka tinggal di restoran alam api untuk mempelajari seni ini, kata Suozi. Karena kau ingin tinggal, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Si Jagalita tersenyum dan mengangguk. Ia merasa lebih percaya diri dalam melatih murid yang komitmen untuk tinggal di restoran ini. Saya merasa lebih cocok dengan seni kuliner, kata Suozi. Memasak membutuhkan kekuatan dewa, kekuatan mental, dan kemauan, yang juga merupakan bentuk kultivasi. Si Jagalita mengangguk puas lalu pergi. Saat sang master pergi, pelayan lain mendekat. Suozi, saudaramu telah menjadi dewa sejati ruang hampa. Hebat sekali. Kalian berdua datang ke kota Huyang lebih dari sahabat yang lalu. Dan dia sudah menjadi dewa sejati ruang hampa. Aku telah berjuang selama ribuan tahun dan masih berada di level ke-8 dewa sejati. Suozi berada di level ke-9 dewa sejati di suku itu. Jauh lebih berbakat dari kita. Para pelayan ini merasa iri. Kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Suozi. Dan sebagian besar belum diterima sebagai... Para pelayan ini merasa iri. Kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Suozi. Dan sebagian besar belum diterima secara resmi oleh Jagalita. Suozi tersenyum tetapi merasa bimbang. Di hadapan gurunya, dia bersikap tegas dan tulus. Namun, melihat saudaranya Suosun menjadi dewa sejati ruang hampa, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedikit terharu? Haruskah aku juga mengambil resiko seperti yang dikatakan Soyun? Pikir Suozi. Tetapi pemimpin suku berkata, saat berburu, lebih baik kehilangan 10 kesempatan daripada mempertaruhkan nyawamu. Seni kuliner mungkin lebih lambat tetapi lebih stabil. Dalam beberapa abad, aku akan mengumpulkan cukup banyak sumber daya, pikir Suozi. Di gedung kecil itu, Luo Feng juga melihat pertemuan antara Suozi dan Soyun. Kedua bersaudara itu telah memasuki kota Huyang bersamanya, jadi mereka memiliki hubungan. Para dewa sejati tingkat rendah di kota Huyang berjuang keras. Kebanyakan dari mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan kesempatan. Dan bahkan jika mereka mendapatkan sumber daya, mereka biasanya gagal untuk menerobos. Soyun berbakat karena berhasil dalam sekali jalan, kata Entropi Tianyan sambil melihat keluar. Luo Feng mengangguk. Kedua saudara itu berbakat. Keahlian seni kuliner si Jagalita tidak kalah dengan seni pemurnian artefak atau alkimia. Mereka membutuhkan koordinasi sempurna antara kekuatan dewa dan tekad untuk menciptakan makanan lezat yang mempengaruhi jiwa. Suozi juga telah menunjukkan bakat dengan belajar sangat cepat, kata Luo Feng. Entropi Tianyan memegang cangkir anggur, berkata dengan santai. Keduanya memiliki bakat. Tetapi di antara dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang, sebagian besar tidak. Yang mana yang kau kagumi? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Dulu, waktu aku masih muda, aku lebih mengagumi Suojun. Tapi sekarang, aku lebih mengagumi Suozi, kata Entropi Tianyan setelah menghabiskan anggurnya. Luo Feng mengangguk, melirik para pelayan di restoran alam api yang iri. Dalam kultivasi, keserakahan dilarang.
Dibandingkan dengan pelayan biasa di restoran alam api, Susi sudah sangat beruntung, kata Luo Feng yang segera berdiri. Ya, keserakan itu dilarang, Entropi Tianyan mengangguk. Mudah untuk mengatakannya, tetapi berapa banyak orang kuat yang dapat mencapainya? Saya telah melakukan kesalahan karena keserakan. Beberapa kesalahan dapat diperbaiki, beberapa tidak dapat diperbaiki, kata Entropi Tianyan. Luo Feng mengangguk. Saudara Entropi, aku akan mengasingkan diri setelah aku kembali. Jika ada masalah yang mendesak, kamu bisa menghubungi Luosa, kata Luo Feng. Catatan ya, Luosa itu nama lain dari Morosa. Oke, lanjut. Baiklah, Entropi Tianyan mengangguk sambil tersenyum. Aku pasti akan menghubungi kamu jika ada masalah yang mendesak. Mereka berjalan keluar bersama-sama, dan si Jagal Hitam, pemilik restoran, secara pribadi mengantar mereka pergi, melepas kedua dewa sejati abadi itu pergi. Setelah meninggalkan restoran alam api, Luo Feng ditemani oleh Morosa dan Mo Yuqingyan. Pertama-tama pergi ke pavilion Yan Feng untuk membeli sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan tubuh kedua. Penyempurnaan tubuh pertama menghabiskan sekitar 100.000 pasir kosmik dalam bentuk material. Berdasarkan pemahamanku tentang penyempurnaan tubuh kedua, seharusnya dibutuhkan 650.000 pasir kosmik dalam bentuk material, pikir Luo Feng. Mempertimbangkan beberapa pemborosan, saya akan menyiapkan lebih banyak dan membeli material senilai 700.000 pasir kosmik. Pavilion Yan Feng memang merupakan serikat pedagang terkenal di seluruh benua asal. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum beberapa gelas anggur dan mengobrol, mereka telah mengumpulkan bahan senilai 700.000 pasir kosmik. Karena beberapa bahan jarang digunakan, kami harus meminta beberapa dari serikat mitra kami. Jika saudara Luo He membutuhkan lebih banyak, sebaiknya pesan melalui aula kegelapan terlebih dahulu. Kami dapat mempersiapkannya terlebih dahulu, kata wakil master pavilion Yan Feng. Baiklah, kata Luo Feng sambil mengambil botol giok yang berisi material senilai 700.000 pasir kosmik. Diagram kekuatan kekacauan tidak menghabiskan banyak sumber daya, tapi tubuh dewaku yang terlalu besar. Berikutnya adalah penyempurnaan tubuh ketiga yang membutuhkan bahan yang jauh lebih banyak. Itu harus dipesan terlebih dahulu, pikir Luo Feng. Tetapi untuk saat ini, aku tidak mampu membeli bahan sebanyak itu. Aku masih terlalu miskin. Setelah membeli bahan-bahan, Luo Feng dan kedua pelayannya segera pergi. Suara mendesing. Terbang sepanjang jalan kembali ke rumah gua, Luo Feng menyimpan perahu terbang dan Morosa serta Mo Yuqingyan secara alami mendarat di dekatnya. Qingyan, aku sedang mempersiapkan diri untuk pengasingan yang panjang. Jadi kamu tidak perlu tinggal di rumah gua sepanjang waktu. Kamu bisa pulang kapan saja, perintah Luo Feng. Terima kasih Tuan. Mo Yuqingyan tampak senang. Sejak mengikuti Luo Feng, dia belum pernah pulang ke rumah sekalipun. Dan aku, bolehkah aku keluar? Tanya Morosa berulang kali. Selama kalian tidak membuat masalah, kalian boleh menjelajahi kota Huyang sesuka hati, kata Luo Feng, lalu terbang langsung menuju aula bawah tanah. Begitu masuk, pintu aula tertutup dengan suara gemuruh, dan formasi itu aktif, mengisolasi bagian dalam dari luar. Luo Feng telah memulai pengasingannya. Tuan Luosa, saya pulang dulu, kata Mo Yuqingyan dengan hormat. Silakan, aku juga akan keluar, jawab Morosa dengan gembira, dan terbang keluar dari rumah gua terlebih dahulu. Tuan hanya pergi ke tempat yang sama, sangat membosankan. Kau tahu yang punya banyak tempat yang menyenangkan, kata Morosa. Kedua pelayan itu pergi satu demi satu. Seluruh rumah gua menjadi sunyi, hanya menyisakan Luo Feng yang menyendiri. Lebih dari 500 hari setelah Luo Feng memulai pengasingannya, sosok berjubah abu-abu memasuki kota Huyang melalui gerbang selatan. Akhirnya aku tiba di kota Huyang. Sosok berjubah abu-abu itu terbang santai, seperti biasa, mengelilingi dirinya dengan medan miniatur alam semesta, baik pengawasan terus-menerus dari penguasa kota maupun para pembudidaya di sekitarnya tidak dapat mendeteksinya. Ini adalah perbatasan negara Yu, kota Huyang,
sebagai kota besar di perbatasan, lebih makmur daripada kota-kota besar lainnya. Sosok berjubah abu-abu yang sering bepergian memperhatikan bahwa skala jumlah pembudidaya dan suasana ramai kota Huyang termasuk yang teratas di kota-kota besar yang pernah dikunjunginya. Tiba-tiba, boom! Sebuah harta karun terbang besar melesat cepat di angkasa, menimbulkan gelombang udara yang menyebar ke segala arah. Cepat minggir, minggir! Beberapa dewa sejati biasa yang mengemudikan harta terbang mereka buru-buru menghindar. Bahkan beberapa dewa sejati ruang hampa yang tidak punya pilihan selain menghindar ke samping. Di kota Huyang, mereka yang berani bertindak sembrono biasanya adalah anak-anak dari keluarga kaya. Menurut peraturan kota Huyang, hanya pembunuhan yang dianggap sebagai kejahatan serius jika itu hanya tabrakan dengan harta karun yang berterbangan. Keturunan keluarga ini paling banyak akan didenda beberapa kristal kekacauan. Banyak pembudidaya rendahan tidak berdaya. Di sisi lain, di dalam harta karun terbang yang besar itu terdapat banyak penjaga, 6 keturunan keluarga yang sedang minum dan bersenang-senang, serta para musisi yang bermain. Bagaimana menurutmu tentang musisiku ini? Tidak kalah dengan musisi pavilion bunga impian kan? Kata seorang keturunan keluarga tertawa. Tepat saat itu, sumber hukum yang tak terlihat dimanipulasi secara diam-diam, mempengaruhi hukum di dalam harta karun terbang tersebut. Semua makhluk hidup di dalamnya, termasuk keturunan keluarga, pelayan, musisi, dan penjaga, diam-diam berubah menjadi debu dan menghilang ke udara. Tanpa kekuatan dewa untuk mengendalikannya, harta karun terbang raksasa itu membentuk busur dan jatuh ke sebuah formasi di sebuah rumah besar yang jauh, terhalang oleh formasi itu, dan jatuh ke jalan di luar rumah besar itu, menyebabkan keributan di antara para pembudidaya. Di sisi lain, hampir saja mengenaiku, menyinggungku, pantas dihukum mati, kata sosok berjubah abu-abu itu sambil melirik harta karun besar yang terbang di kejauhan. Membunuh sekelompok orang lemah hanyalah sebuah pemikiran baginya. Sosok berjubah abu-abu itu terus terbang dengan santai, sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Saat harta karun terbang besar itu jatuh, pasukan pengawal Huyang pun tiba, membunuh beberapa keturunan keluarga di siang bolong. Para pengawal Huyang yang datang terkejut sekaligus marah, dengan hati-hati memeriksa harta karun terbang itu. Tiba-tiba, seekor binatang raksasa bersisik hitam membawa 3 pedang menerobos langit. Komandan! Para pengawal Huyang di sekitarnya memberi salam dengan hormat. Di kepala binatang bersisik hitam itu muncul sesosok yang tak lain adalah murid kesayangan Panglima Magili Xiao, Gao Wusui, yang sekarang menjadi dewa sejati abadi dengan aura yang jelas lebih kuat. Saya menerima berita bahwa 6 orang pewaris keluarga, termasuk seorang anggota keluarga kerajaan Kumeng, tewas seketika, dan semua pelayan serta pengawal mereka tewas, kata Gao Wusui sambil menunduk. Apakah Anda menemukan sesuatu di tempat kejadian? Melapor, Komandan. Tidak ditemukan jejak atau fluktuasi energi dari serangan itu, serang Kapten Garda Huyang melaporkan. Untuk dapat membunuh dengan diam-diam, itu pasti dewa sejati abadi, gumam Gao Wusui yang berdiri di atas binatang bersisik hitam, mengamati harta karun terbang yang jatuh. Medan miniatur alam semestanya secara alami menyelimuti harta karun itu, memeriksa setiap detailnya. Dibunuh diam-diam, namun harta mereka tertinggal di dalam kapal terbang. Jelas pelaku tidak peduli dengan harta ini. Gao Wusui mengerutkan kening. Penyerangnya seharusnya adalah dewa sejati abadi. Pengawasan istana tuan kota terhadap seluruh kota tidak menemukan jejak pelaku. Gao Wusui menggelengkan kepalanya pelan. Jika dewa sejati abadi sangat berhati-hati, istana tuan kota tidak akan dapat menemukannya. Selidiki, cari tahu setiap jejaknya. Siapa sebenarnya yang beraksi dan membunuh keturunan keluargaku? Selidiki, berani membunuh anggota keluarga Jiang, kita harus mencari tahu. Dari 6 pewaris keluarga yang meninggal, 2 berasal dari 5 keluarga besar. 1 adalah anggota keluarga kerajaan Kumeng, dan yang lainnya dari keluarga Jiang. Tentu saja,
Istana Tuan Kota mengerahkan para ahli untuk menyelidiki, tetapi tidak ada hasil yang ditemukan dalam waktu singkat. Sepertinya keturunan keluarga yang kubunuh tidak memiliki status tinggi. Sosok berjubah abu-abu itu terbang santai di kota Huyang. Sudah lama sekali dan tidak ada makhluk kuat yang melacakku. Jelas, istana penguasa kota tidak menggunakan ramalan surgawi untuk menemukanku. Sosok berjubah abu-abu itu berpikir. Sering terlibat dalam pembunuhan, ia menggunakan segala cara untuk menyembunyikan karmanya. Melacaknya melalui karma tidaklah mudah. Ramalan surgawi adalah metode yang lebih mudah tetapi mahal. Karena sifatnya yang mudah berubah, dia bertindak berdasarkan keinginannya, bahkan pernah membunuh anak seorang penguasa kekacauan yang menyebabkan masalah besar. Untungnya penguasa kekacauan memiliki lebih dari 300 anak, dan kematian salah satu dari mereka tidaklah berarti. Pengejaran itu tidak terlalu intens, sehingga dia dapat melarikan diri dengan teknik rahasia penyelamat nyawanya. Karena itu, dia melarikan diri ke negara Yu. Di negara Yu, dia meneruskan kejahatannya, membunuh kapanpun yang dia mau. Aku ingin membeli semua informasi tentang Dewa Sejati Abadi Luohe. Sosok berjubah abu-abu itu terbang di udara, menghubungi melalui token komunikasi Aula Kegelapan. Semua informasi tentang Luohe senilai 100 pasir kosmik. Mengonfirmasi pembelian. Aura Kegelapan menanggapi. Beli. Sosok berjubah abu-abu itu tidak mempermasalahkan harganya. Shadow Chang, dikurangi 100 pasir kosmik, saldomu di Aula Kegelapan adalah 829.200 pasir kosmik, kata Aula Kegelapan. Apakah ada hadiah untuk Luohe di kota Huyang? Sosok berjubah abu-abu itu bertanya. Tidak ada hadiah, jawab Aula Kegelapan. Sosok berjubah abu-abu itu tidak senang, lalu menutup token komunikasi. Informasi Pavilion Yanfeng sangat terperinci. Sosok berjubah abu-abu itu juga melihat sebuah gambar Luo Feng dengan 6 pasang sayap emas terbentang, dikelilingi oleh aliran udara yang kacau. Berdasarkan gambar, 6 pasang sayap Luohe menyerupai harta karun mekanis tunggal bernama sayap emas kekacauan. Dilihat dari jejak pertempuran, dia memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungannya dengan Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah, kemungkinan menguasai jurus tingkat kekacauan. Informasi terperinci tersebut mencakup beberapa spekulasi. Namun, karena tubuh dewa sempurna tidak pernah muncul di benua asal, jadi Pavilion Yanfeng tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Dengan demikian, terjadi penyimpangan dalam spekulasi mereka. Menguasai jurus tingkat kekacauan. Sosok berjubah abu-abu itu tidak peduli. Betapapun tinggi pemahamannya, dia akan mati jika terkena tubuh dewa. Sosok berjubah abu-abu itu merenung. Menurut informasi, dia seharusnya sedang menyendiri di rumahnya sekarang. Saat menyendiri adalah saat dia paling berhati-hati. Aku harus menunggu kesempatan untuk menunggu saat yang paling santai baginya untuk menyerang dan menyergap. Scene berganti. Di Pavilion Yanfeng, Kepala Pavilion, Shadow Chang telah tiba di kota Huyang. Dia baru saja membeli informasi tentang Luohe melalui Aula Kegelapan, kata wakil kepala pavilion yang menghampiri seorang pria kekar. Dia datang ke kota Huyang. Sepertinya Shadow Chang telah membunuh 6 keturunan keluarga hari ini. Pria kekar itu tersenyum. Sayangnya kami tidak bisa menjual informasi ini. Wakil Master Pavilion juga tersenyum. Dia membeli informasi intelijen tentang Luohe. Mungkin bermaksud untuk berurusan dengan Luohe, kata wakil Master Pavilion. Aku tidak pernah bisa melihat Luohe. Mungkin Shadow Chang bisa mengetahuinya, kata pria kekar itu. Waktu berlalu dan dalam sekejap, Luo Feng telah menyendiri selama lebih dari 1200 hari. Lapisan kedua diagram kekuatan kekacauan hampir selesai. Pengasingan pertama berlangsung selama 1 era, terutama karena menemukan tubuh dewa hingga mencapai puncaknya membutuhkan waktu yang lama. Waktu penyempurnaan tubuh yang sebenarnya tidaklah lama. Kali kedua, Luo Feng hanya fokus pada penyempurnaan tubuh, jadi secara alami lebih cepat. Saat ini, di Aula Bawah Tanah Chaos Armor nomor 913,
Di menara bintang, Luo Feng memperlihatkan tubuh dewanya yang sangat besar, menjulang setinggi 180.000 miliar kilometer. Sejumlah besar material yang ditumpuk di kejauhan berterbangan secara alami mulai berbaur, lalu bergabung menjadi tubuh dewa yang menjulang tinggi. Setelah bergabung, Luo Feng terbagi menjadi banyak pikiran, mulai menuliskan diagram formasi yang padat. Penyempurnaan tubuh pertama baru saja meletakkan fondasi. Semuanya masih kasar. Sekarang, struktur harta karunnya jauh lebih halus. Saat Luo Feng mendekati kesuksesan penuh, persepsinya menjadi sangat jelas. Tubuh dewanya adalah harta karun senjata yang sangat besar. Harta karun senjata setinggi 180 miliar kilometer. Kekuatannya tak terbayangkan. Penyempurnaan tubuh sebelumnya membuat harta karun itu kasar, hanya mengandalkan ukuran untuk menerobos. Itulah sebabnya harta karun itu begitu kuat. Sekarang, dengan ketepatan yang jauh lebih tinggi, kekuatan tubuh dewa itu tentu saja jauh lebih mengerikan. Berdengung, saat penyempurnaan tubuhnya selesai, Luo Feng merasakan kegembiraan yang mendalam. Setiap gerakan yang dilakukannya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, fleksibilitas dan kecepatannya meningkat secara kualitatif. Sejak tiba di benua asap, aku masih dalam masa peningkatan kekuatan. Luo Feng tersenyum. Saatnya keluar dan bersantai. Setelah menyelesaikan penyempurnaan tubuh kedua, Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Dia segera menyingkirkan menara bintang dan meninggalkan aula bawah tanah sendirian. Dengan satu pikirannya, Luo Feng mendapati rumah besar itu sangat sepi. Morosa dan Moyu Qingyan masih belum kembali. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.